Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stella dari Prodi Farmasi Angkatan 25 dengan NIM 202506020005. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai asam dan basa. Apa sih asam dan basa itu? Pada umumnya, asam didefinisikan sebagai zat yang melepaskan ion hidrogen dalam air, memiliki sifat rasa masam dan pH di bawah 7. Sedangkan basah adalah zat yang menerima ion hidrogen, terasa pahit dan licin, serta memiliki pH di atas 7. Konsep asam basa ini sangat penting karena berperan dalam berbagai reaksi kimia, sistem biologis, serta dalam formulasi obat. Lalu kita sekarang masuk ke beberapa teori mengenai asam dan basa ini. Menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan basa menghasilkan ion OH- dalam air. Contohnya adalah HCl akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-, sedangkan NaOH menghasilkan Na+ dan OH-. Teori ini sederhana dan mudah dipahami, tetapi memiliki keterbatasan karena hanya berlaku dalam pelarut air. Selanjutnya, ada teori Bronsted-Lowry, yaitu dalam teori ini menyatakan bahwa asam adalah donor proton atau pemberi H+, sedangkan basa adalah akseptor proton atau penerima H+. Pada reaksi antara HCl dan air, HCl bertindak sebagai asam karena mendonorkan proton, sedangkan air bertindak sebagai basa. Nah, dalam teori ini ada pasangan asam basa yang dikenal sebagai pasangan asam basa konjugat, di mana asam yang melepaskan proton akan berubah menjadi basa konjugat, sedangkan basa yang menerima proton akan menjadi asam konjugat. Contohnya pada reaksi NH3 dan air, terbentuk pasangan NH3 dan NH4 sebagai pasangan konjugat, dan H2O dan OH- sebagai pasangan konjugat. Lalu selanjutnya kita masuk ke teori selanjutnya, yaitu teori Lewis. Menurut teori Lewis, asam adalah zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang memberikan pasangan elektron. Contohnya adalah reaksi antara BF3 dan NH3, di mana BF3 bertindak sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. Teori ini merupakan teori yang paling luas karena tidak harus melibatkan ion H+. Lalu ada skala pH. pH ini sendiri bertujuan untuk menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Larutan dengan pH kurang dari 7 bersifat asam, pH sama dengan 7 bersifat netral, dan pH lebih dari 7 bersifat basa. Skala pH ini berkisar dari 0 hingga 14 pH. Selanjutnya ada asam basa kuat. Asam kuat dan basa kuat merupakan senyawa yang terionisasi sempurna dalam air. Pada asam kuat, konsentrasi ion hidrogen sama dengan konsentrasi larutan asam, sedangkan pada asam kuat, konsentrasi ion hidroksida sama dengan konsentrasi basa. Karena ionisasinya sempurna, perhitungan pH untuk asam dan basa kuat relatif sederhana. Lalu terdapat faktor yang mempengaruhi kekuatan asam dan basa, yaitu dari struktur molekulnya, kepolaran ikatan, stabilitas ion konjugat, efek induktif, resonansi, dan jenis pelarutnya. Lalu dari rumus pH sendiri, pH rumusnya adalah min log konsentrasi asam, dan untuk pOH adalah min log konsentrasi dari basa, dan pH sama dengan 14 dikurangi oleh pOH. Berbeda dengan asam dan basa kuat, asam lemah dan basa lemah hanya terionisasi sebagian dalam larutan. Oleh karena itu, perhitungan pH tidak bisa
langsung menggunakan konsentrasi awal, tetapi harus melibatkan konsentrasi ionisasi, yaitu Ka untuk asam lemah dan Kb untuk basa lemah. Nilai Ka digunakan untuk menentukan seberapa kuat suatu asam lemah melepaskan ion hidrogen. Semakin besar nilai Ka, semakin kuat sifat asamnya. Nilai Kb menunjukkan kemampuan basa lemah dan dalam menghasilkan ion hidroksida di dalam larutan. Nah, rumus dari konsentrasi H+-nya itu adalah akar dari Ka dikali molaritas. Dan untuk basa, akar dari Kb dikali molaritas. Lalu, apa sih hubungan Ka dan Kb? Setiap asam memiliki basa konjugat, dan setiap basa memiliki asam konjugat. Kekuatan keduanya saling berhubungan melalui persamaan Ka dikali Kb sama dengan Kw. Artinya, jika suatu asam kuat, maka basa konjugatnya akan lemah, dan sebaliknya. Lalu kita masuk ke struktur molekul dan kekuatan asam. Nah, kekuatan asam dipengaruhi oleh struktur molekulnya. Semakin stabil ion negatifnya yang terbentuk setelah ionisasi, maka semakin kuat sifat asam tersebut. Faktor seperti keelektronegatifan atom dan efek induktif gugus penarik elektron dapat meningkatkan kekuatan asam. Lalu kita masuk ke sifat basa dari garam. Larutan garam tidak selalu bersifat netral. Sifat asam atau basa suatu garam ditentukan oleh asam dan basa pembentuknya. Garam dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral, dan asam kuat dan basa lemah bersifat asam. Dan dari asam lemah serta basa kuat bersifat basa. Selanjutnya ada oksida asam, basa, dan amfoter. Oksida dapat dibedakan menjadi oksida asam, basa, dan amfoter. Oksida asam bereaksi dengan basa, oksida basa bereaksi dengan asam, sedangkan oksida amfoter dapat bereaksi dengan keduanya. Contoh oksida amfoter adalah aluminium oksida. Lalu selanjutnya ada asam poliprotik. Asam poliprotik adalah asam yang dapat melepaskan lebih dari satu proton. Proses ionisasinya terjadi secara bertahap, di mana setiap tahap memiliki nilai konstanta ionisasi yang semakin kecil. Nah, kita masuk ke bagian terakhir. Apa sih sebenarnya fungsi asam basa dalam farmasi? Nah, konsep asam basa ini sangat penting dalam farmasi karena bertujuan untuk formulasi obat, stabilitas obat, absorpsi dan distribusi obat, penentuan pH sediaan. Nah, contoh dari asam basa dalam sediaan farmasi yaitu sirup, yaitu pH disesuaikan agar tidak iritatif. Lalu yang kedua ada injeksi atau pH dibuat mendekati fisiologis. Lalu obat tetes mata, yaitu pH dibuat kurang lebih 7,4 pH. Dan lain-lain. Nah, sekian penjelasan dari asam dan basa. Semoga kalian semua mengerti. Tadi kan kita sudah belajar mengenai asam dan basa. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu kesetimbangan asam dan basa. Dalam teori Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Reaksi asam basa umumnya bersifat reversibel, sehingga membentuk sistem kesetimbangan antara asam, basa, dan pasangan konjugatnya. Posisi kesetimbangan ini ditentukan oleh kekuatan asam atau basa tersebut. Lalu selanjutnya ada larutan homogen dan heterogen. Larutan homogen merupakan sistem satu fase di mana semua komponen berada dalam satu fase yang sama. Misalnya larutan elektrolit dalam air, yaitu NaCl.
Sedangkan larutan heterogen terdiri lebih dari satu fase, seperti sistem padatan sukar larut yang berada dalam kesetimbangan dengan ion-ionnya di dalam larutan, contohnya adalah AgCl. Lalu selanjutnya ada tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan ini adalah nilai konstan yang menunjukkan perbandingan kuantitatif antara konsentrasi produk dan reaktan pada reaksi kesetimbangan, di mana produk dipangkatkan koefisiennya dan dibagi reaktan yang dipangkatkan koefisiennya. Nah, tetapan kesetimbangan ini berlaku untuk zat fase gas dan larutan saja, untuk menunjukkan sejauh mana reaksi berlangsung pada suhu tertentu. Selanjutnya ada larutan buffer. Apa sih larutan buffer itu? Larutan buffer adalah larutan yang mampu mempertahankan pH ketika ditambahkan sedikit asam atau basa. Buffer ini sangat penting dalam sistem biologis dan sediaan farmasi, karena pH yang stabil sangat menentukan efektivitas dan stabilitas obat. Mekanisme dari kerja buffer yaitu ketika ditambahkan asam, ion H+ akan dinetralkan oleh basa konjugat. Sebaliknya, jika ditambahkan basa, ion OH- akan dinetralkan oleh asam lemah. Oleh karena itu, perubahan pH yang terjadi relatif kecil. Lalu selanjutnya ada persamaan Henderson-Hasselbalch. Persamaan ini merupakan bentuk logaritma dari tetapan ionisasi asam atau basa. Persamaan ini memudahkan perhitungan pH buffer dengan mengaitkan pH, pKa, serta rasio konsentrasi basa dan asam konjugat. Untuk buffer asam, rumusnya pH sama dengan pKa log konsentrasi asam dan konsentrasi basa. Untuk buffer basa, rumusnya adalah POH sama dengan PKB plus log konsentrasi basa per konsentrasi asam. Sebagai contoh, diberikan buffer asam asetat 0,1 molaritas dan natrium asetat 0,1 molaritas dengan pKa 4,76. Langkah pertama, tuliskan persamaan Henderson-Hasselbalch, yaitu pH sama dengan pKa plus log konsentrasi A per konsentrasi Ha. Langkah kedua, masukkan nilai konsentrasinya, yaitu tuliskan pH sama dengan 4,76 plus log 0,1 per 0,1. Langkah ketiga, hitung nilai logaritma. Karena logaritma 1 sama dengan 0, kita dapat langsung menentukan pH larutan, yaitu 4,76 pH. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kurva titrasi. Kurva titrasi merupakan grafik hubungan pH dengan volume titran, menunjukkan perubahan pH selama titrasi. Nah, kurva titrasi ini bertujuan untuk menentukan titik ekuivalen dan indikator yang sesuai. Jenis kurva ada beberapa, yaitu asam kuat dengan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, basa lemah dengan asam kuat, dan asam lemah dengan basa lemah. Oke, selanjutnya ada titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah metode analisis volumetri untuk menentukan konsentrasi larutan berdasarkan reaksi netralisasi. Rumus umum titrasi yaitu molaritas 1 dikali volume 1 sama dengan molaritas 2 dikali volume 2. Titrasi ini bertujuan untuk menentukan titik ekuivalen, yaitu titik pada saat jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Biasanya ditandai dengan indikator berubah warna di sekitar pH ekuivalen. Kesetimbangan larutan. Kesetimbangan larutan adalah kondisi dinamis saat zat larut atau padatan dan ion-ionnya berada dalam larutan jenuh, di mana laju pelarutnya sama dengan laju pengendapan, sehingga konsentrasi tetap konstan. Contohnya adalah AgCl setimbang dengan Ag plus Cl. Konsep KSP. Konsep KSP ini merupakan tetapan kesetimbangan
Untuk sistem kelarutan, nilai KSP menunjukkan sejauh mana suatu senyawa ionik dapat larut dalam air. Semakin kecil nilai KSP, maka semakin sukar senyawa tersebut larut. Untuk menghitung kelarutan, konsentrasi ion dalam larutan dinyatakan dalam bentuk kelarutan yang biasanya dilambangkan dengan S, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan KSP. Contoh soal kelarutan. Jika diketahui KSP AgCl sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 10, berapa nilai kelarutannya? Nah, langkah pertama, tuliskan reaksi kesetimbangan, yaitu AgCl setimbang dengan Ag plus Cl. Langkah kedua, misalkan kelarutan AgCl dengan S, sehingga Ag sama dengan S, Cl sama dengan S. Langkah ketiga, susun persamaan KSP. KSP sama dengan Ag dikali Cl, sehingga dapat persamaan S kuadrat. Langkah keempat, masukkan nilai KSP. S kuadrat sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 10. Langkah kelima, hitung nilai S. Dapat deh 1,34 kali 10 pangkat min 5. Lalu selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kelarutan. Faktor yang mempengaruhi kelarutan ada beberapa, yaitu efek ion senama. Efek ion senama mengakibatkan ion yang sama dalam larutan menurunkan kelarutan. Lalu selanjutnya ada pH larutan, yaitu garam dari asam lemah lebih larut dalam suasana asam. Lalu selanjutnya ada pembentukan kompleks, yaitu ion kompleks meningkatkan kelarutan. Lalu yang terakhir ada suhu, yaitu umumnya kelarutan naik pada suhu naik. Pengendapan senyawa ionik. Pengendapan terjadi ketika hasil kali konsentrasi ion yang disebut Q lebih besar daripada nilai KSP, sehingga terbentuk endapan. Presipitasi selektif merupakan metode pemisahan ion berdasarkan nilai KSP, di mana ion dengan KSP lebih kecil akan mengendap lebih dulu. Contoh presipitasi selektif. Dalam campuran ion Ag+ dan Pb2+, saat ditambahkan ion klorida, Ag+ akan mengendap terlebih dahulu sebagai AgCl karena memiliki nilai KSP yang lebih kecil. Nah, kesetimbangan asam basa ini memiliki peran yang sangat penting dalam bidang farmasi. Kesetimbangan ini menentukan stabilitas obat, mempengaruhi kelarutan dan bioavailabilitas obat, berperan dalam formulasi sediaan farmasi, mengontrol pH sediaan obat, mempengaruhi absorpsi dan distribusi obat, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemahaman kesetimbangan asam basa sangat diperlukan dalam perancangan dan pengembangan sediaan farmasi. Sebagai contoh, aspirin merupakan obat asam lemah. Pada pH lambung yang asam, aspirin lebih banyak berada dalam bentuk tidak terionisasi, sehingga lebih mudah diserap melalui membran saluran cerna. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih.